Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi matematika mengenai KPK dan FPB. Simak videonya dengan baik ya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Simak videonya dengan baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini akan diberitahukan mengenai tips dan trik bagaimana kita menyelesaikan soal cerita mengenai FPB dan KPK. Sebelum memulainya, di sini akan diberikan contoh soal mengenai FPB dan KPK. Di depan kalian terdapat 4 contoh soal mengenai FPB dan KPK. Lalu, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah soal tersebut diselesaikan dengan cara FPB? Atau soal tersebut diselesaikan dengan cara KPK? Simak penjelasannya dengan baik. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita FPB dan KPK, terdapat beberapa kata kunci. Ingat-ingat kata kunci berikut ya. Kata kuncinya adalah bersama-sama, bersamaan, berbarengan, serentak, sekalian, serempak, atau sekaligus. Kita ulangi bersama ya kata kuncinya. Yang pertama yaitu bersama-sama, bersamaan, berbarengan, serentak, sekalian, serempak, atau sekaligus. Nah, jika kalian menemukan kata-kata tersebut terdapat di dalam sebuah soal, maka soal tersebut dikerjakan dengan menggunakan cara KPK. Tapi, jika kalian tidak menemukan kata-kata tersebut di dalam soal, maka soal tersebut kita kerjakan dengan menggunakan FPB. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami kan? Ingat ya, jika kata-kata tersebut terdapat di dalam sebuah soal, maka cara mengerjakannya menggunakan proses KPK. Tapi, jika kata-kata tersebut tidak terdapat di dalam soal, maka cara pengerjaannya menggunakan FPB. Pintar, kalian sudah ingat kan? Sekarang kita lanjut pada contoh soal ya. Nah, contoh soal yang akan Ibu berikan yaitu contoh soal yang telah Ibu tampilkan di awal video tadi. Ada 4 contoh soal yang akan Ibu berikan. Tapi ingat ya, sebelum kita mengerjakan soal tersebut, ingat kembali mengenai kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu bersama-sama, bersamaan, berbarengan, serentak, sekalian, serempak, atau sekaligus. Ingat kata kuncinya ya. Sekarang mari kita fokus pada soal yang pertama. Mari kita baca bersama soal yang pertama. Lampu merah A menyala setiap 30 detik sekali, sedangkan lampu merah B menyala setiap 45 detik sekali. Kapan lampu merah A dan lampu merah B akan menyala bersama-sama? Nah, setelah kalian membaca soal tersebut, adakah kata kunci yang muncul pada soal tersebut? Ya, ada, yaitu bersama-sama. Artinya, soal tersebut akan kita kerjakan dengan cara KPK. Mari kita kerjakan bersama-sama. Dengan cara KPK ya. Lampu merah menyala bersama-sama dengan KPK dari 30 dan 45. Kalian masih ingat kan cara mencari KPK? Ya, mencari KPK dari 30 dan 45 yaitu dengan cara mencari faktorisasi dari bilangan 30 dan 45. Mari kita cari faktorisasi dari bilangan 30 terlebih dahulu. 30 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu angka 2. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Kemudian kita bagi bilangan 15 dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Apakah bisa? Jawabannya tidak. Maka kita lanjut, bilangan 15 ini kita bagi dengan bilangan prima
yang berikutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, jika hasilnya merupakan bilangan prima, maka proses faktorisasi telah selesai. Sekarang kita lanjut pada faktorisasi bilangan 45. 45 kita bagi dengan bilangan 3. 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Kemudian kita bagi kembali bilangan 15 dengan bilangan prima 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berdasarkan hasil pemfaktoran tersebut, maka dapat diketahui bahwa faktorisasi prima dari 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Sedangkan faktorisasi dari 45 adalah 45 sama dengan 3 dikali 3 dikali 5. Atau dapat kita tulis dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Hasil pemfaktoran tersebut maka kita tandai dengan tanda kotak agar memudahkan kalian ya. Setelah itu ingat bahwa KPK artinya menuliskan semua faktor prima yang muncul. Tapi ingat, jika ada faktor prima yang sama, maka kalian gunakan faktor prima dengan pangkat yang terbesar. Kita cari bersama-sama ya. Dari kedua kotak tersebut, maka dapat diketahui faktor prima yang muncul adalah bilangan 2, bilangan 3. Nah, stop dulu. Bilangan 3 ini terdapat dua jenis, bilangan 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2. Manakah yang dapat kita ambil? Ya, bilangan 3 pangkat 2. Selanjutnya, faktor prima yang muncul adalah 5. Kita ambil salah satunya ya. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa KPK dari 30 dan 45 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 90. Jadi, kedua lampu tersebut akan menyala bersama-sama pada detik ke-90. Bagaimana anak-anak? Mudah dimengerti kan? Nah, sekarang kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Kita fokuskan pada soal nomor 2 ya. Kita baca bersama-sama soal tersebut. Wita memiliki 18 buah anggur dan 24 buah mangga. Wita akan memasukkannya ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi buah anggur dan buah mangga sama banyak. Maka pertanyaannya, berapa jumlah keranjang yang dibutuhkan Wita? Berapa banyak buah anggur dan buah mangga yang terdapat pada masing-masing keranjang? Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian tahu bagaimana cara mengerjakan soal tersebut? Nah, ingat kembali ya kata kuncinya. Apakah kata kunci tersebut terdapat pada soal? Jawabannya adalah tidak. Ketika kata kunci tersebut tidak ada dalam soal, maka kalian mengerjakan soal tersebut dengan cara FPB. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita akan mencari faktorisasi dari bilangan 18 dan juga 24. Pertama-tama kita cari faktorisasi dari bilangan 18. 18 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kemudian kita lanjut, bilangan 9 ini kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ketika hasil faktorisasi prima merupakan bilangan prima, maka proses tersebut telah selesai. Selanjutnya, kita mencari faktorisasi prima dari bilangan 24. 24 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Kemudian kita bagi kembali bilangan 12 dengan bilangan prima yang pertama. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Lanjutkan kembali caranya ya. 6 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Maka hasilnya adalah 3. Proses faktorisasi prima dari 24 telah selesai.
Sekarang kita tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Atau dapat kita tulis 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian, faktorisasi dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau dapat kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sekarang kita tandai hasil faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Selanjutnya kita tentukan FPB dari kedua bilangan tersebut. Caranya yaitu tentukan faktor yang sama antar kedua faktorisasi tersebut. Kita tentukan ya bilangan yang sama. Bilangan yang sama pertama yaitu angka 2. Tapi ingat, dalam FPB kita gunakan pangkat yang paling kecil. Antara 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 4, manakah bilangan yang memiliki pangkat paling kecil? Ya, yaitu 2. Selanjutnya kita cari faktor yang samanya. Faktor yang sama berikutnya adalah bilangan 3. Ingat ya, kita cari bilangan dengan pangkat yang paling kecil. 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 1, manakah bilangannya yang paling kecil? Ya, jawabannya adalah 3 pangkat 1. Berdasarkan hasil tersebut, maka FPB dari 18 dan 24 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka kita dapat menjawab soal yang ada di atas. Jadi, jumlah keranjang yang dibutuhkan Wita adalah 6 buah. Lalu, banyak buah anggur dalam masing-masing keranjang adalah 18 dibagi 6, hasilnya adalah 3 buah. Sedangkan banyak buah mangga dalam masing-masing keranjang adalah 24 dibagi 6, hasilnya adalah 4 buah. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Semoga kalian memahami materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan nomor 3 dan 4? Nomor 3 dan 4 akan Ibu tugaskan untuk kalian kerjakan di rumah. Kerjakan soal di bawah ini dengan teliti ya. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nantikan video materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian. Dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.